Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Ferdila Mahyar dan di sebelah saya ada Saya Tisap. Kami berdua mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi angkatan 2015. Di sini kita akan membahas tentang implementasi array menggunakan queue. Ya, langsung saja kita masuk ke materi. Ya, kembali lagi dengan saya Tisap. Di sini saya akan menjelaskan apa itu queue. Queue adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemennya hanya bisa dilakukan pada suatu ujung disebut sisi belakang atau tail, dan penghapusan atau di queue dilakukan oleh sisi depan atau head. Di sini terdapat gambar sebuah antrian, biasanya head berada di sisi kiri, lalu tail berada di sisi kanan. Di sini kita akan membahas karakteristik queue, contoh queue, dan operasi queue. Karakteristik queue. Queue atau antrian, prinsip yang digunakan adalah masuk pertama, keluar pertama, atau first in, first out. Elemen queue biasanya berisi angka ataupun karakter. Head adalah data awal di dalam queue atau antrian, dan tail data yang masuk terakhir, dan jumlah queue adalah total data yang ada di dalam antrian atau queue. Dari gambar ini kita bisa lihat di sini adalah head, front, dan di sebelah kanan adalah tail, data yang masuk terakhir, dan keseluruhan ini adalah jumlah queue. Lanjut. Contoh pengaplikasian queue. Ketika seorang pelanggan datang, akan menuju ke belakang dari antrian. Setiap pelanggan dilayani, antrian yang berada di depan akan maju. Jika kita ada di antrian kedua, maka kita akan menunggu antrian pertama melakukan prosesnya. Kita bisa lihat dari contoh gambar. Ketika sedang menunggu kereta, menunggu di kasir, antri di bioskop dan di bank. Next. Ya, operasi queue. Yang pertama ada create. Create untuk menciptakan dan menginisialisasi queue dengan cara membuat head dan tail sama dengan -1. Di sini ada library yang kita gunakan. Ada iostream, stdlib.h, stdio.h, conio.h. Di sini kita membatasi maksimal 8 data atau antrian. Kita bisa lihat di sini. Next. Yang kedua, is empty. Is empty untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh atau belum dengan cara memeriksa nilai tail. Jika nilai tail -1, maka kosong. Jika tidak, kita tidak memeriksa head karena head adalah tanda untuk kepala antrian atau elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah. Pergerakan pada antrian terjadi dengan menambahkan elemen antrian ke belakang, yaitu menggunakan nilai tail. Next. Yang ketiga, is full untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum dengan cara mengecek nilai tail. Jika nilai tail besar sama dengan max -1 atau karena max -1 adalah batasan elemen array pada C, berarti sudah penuh. Kita bisa lihat di sini antrian sudah penuh, max sama dengan 8, tail sama dengan 7, berarti sudah penuh. 8 dikurang 1 sama dengan 7. Selanjutnya enqueue untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Penambahan elemen suatu selalu ditambahkan di elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tail dengan cara increment counter tail terlebih dahulu.
Ya, next. Yang kelima, DQ. Digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau pertama atau head dari antrian dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan mengurangi tail dengan satu pergeseran. Dilakukan dengan menggunakan looping. Ya, kita bisa lihat sini. Bagian depan dihapus, lalu digeser oleh bagian selanjutnya. Maju semua tail. Selanjutnya clear untuk menghapus elemen-elemen antrian dengan cara membuat tail dan head sama dengan -1. Penghapusan elemen-elemen antrian sebenarnya tidak menghapus arraynya, namun hanya mengeset indeks pengaksesannya ke nilai -1 sehingga elemen-elemen antrian tidak lagi terbaca. Kita bisa lihat di sini semua queue telah terhapus. Next, yang ketujuh, tampil. Di sini tampil untuk menampilkan nilai-nilai elemen antrian menggunakan looping dari head sampai dengan tail. Jadi data elemen yang telah kita masukkan tadi bisa kita tampilkan semua dengan menampilkan queue. Next, selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan tegar dengan codingannya. Silakan. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian tutorial program Q-nya. Dimana di sini kita akan menggunakan software Dev C++ untuk compilernya. Langsung aja. Terus, untuk memulai kita klik File, New, Source File. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Pertama-tama kita akan menulis library yang akan kita gunakan, yaitu string. Kedua, selanjutnya kita akan membuat suatu inisialisasi awal, yaitu dev struct. Tipe dev struct ini adalah sebuah tipe bentukan baru yang di dalamnya kita akan isikan pertama ada integer, data, max. Kedua ada integer head, kemudian integer tail. Q, lalu selanjutnya key ini adalah sebuah variabel key yang bertipe Q. Lalu selanjutnya kita akan membuat kondisi awal. Kita beri nama create awal, void void create ini adalah suatu nilai awal pada antrian Q, dimana Q head sama dengan Q tail sama dengan -1. Kenapa kita menggunakan -1? Karena kalau elemen pertama array dimulai dengan 0, maka head dan tail diisi dengan -1. Lalu kita akan membuat suatu prosedur jika Q bernilai kosong. Kita beri nama operasi jika Q
Q bernilai kosong. Kenapa kita membuat operasi ini? Karena prosedur ini sangat penting, karena prosedur ini akan memeriksa antrian dalam keadaan kosong atau tidak. Dengan memberikan pilihan, jika antrian kosong, maka akan bernilai 1 atau true. Dan jika antrian tidak kosong atau sudah terisi, maka akan bernilai false atau 0. Operasi ini penting dilakukan dalam proses DQ dengan memeriksa bagian tile. Setelah membuat operasi kosong, selanjutnya kita akan membuat operasi jika Q bernilai full. Integer full. Operasi ini akan memeriksa Q apakah sudah penuh atau belum. Operasi ini akan memeriksa bagian KeyTail, di mana jika KeyTail bernilai sama dengan max min 1, maka akan bernilai benar atau true. Return 1. Jika bernilai salah, akan bernilai 0 atau false. Setelah membuat operasi jika Q bernilai full, langsung aja kita masuk ke dalam proses NQ. Proses NQ adalah proses memasukkan data ke dalam antrian. Langsung aja kita buat. Nah, pada pilihan kondisi yang pertama, jika antrian bernilai kosong, maka keyhead dan keytail dikondisikan pada nilai 0. Lalu proses memasukkannya adalah keydata buka kurung keytail tutup kurung sama dengan data. Otomatis jika data masuk, program akan mencetak data. Lalu di sini dipanggil data yang dimasukkan, lalu data masuk. Selanjutnya adalah kondisi kedua. Nah, lalu pada kondisi kedua, yaitu pilihannya jika antrian tidak bernilai kosong namun tidak penuh, maka data yang akan dimasukkan ke dalam posisi 1 dan seterusnya. Memasukkan data masih seperti di atas, yaitu keydata, keytail sama dengan data, dimana jika data tersebut masuk, maka program akan langsung mencetak data yang dimasukkan dan masuk.
Sekarang kita akan membuat kondisi yang ketiga. Pada kondisi yang ketiga ini, di sini dijelaskan, jika antrian sudah penuh, maka program akan langsung mencetak data antrian sudah penuh. Setelah proses NQ, kita akan masuk ke proses DQ, yaitu proses penghapusan atau pengambilan data di dalam antrian. Langsung aja kita buat skripnya. Nah, dalam proses DQ ini, elemen pertama head dari antrian akan diambil. Penghapusan dilakukan dengan cara mengurangi counter tile dan menggeser semua antriannya menjadi ke depan. Penggeseran dilakukan dengan menggunakan loopingnya, seperti for i sama dengan key head, i kurang dari sama dengan key tail min 1 i plus plus, key data i plus 1, lalu key tail min. Lalu jika prosesnya berjalan, maka program akan mencetak data, kemudian data yang diambil lalu dihapus. Setelah proses DQ, selanjutnya kita akan membuat operasi clear antrian, yaitu operasi yang menghapus semua data di dalam antrian. Berikut adalah skripnya. Dalam penghapusan data antrian berikut, semua elemen key head dan key tail dikembalikan ke dalam posisi awal, yaitu min 1. Langkah selanjutnya adalah langkah untuk memanggil atau untuk menampilkan semua data yang ada di dalam antrian. Kita buat menampilkan queue. Setelah membuat skrip untuk menampilkan queue, saya akan menjelaskan tentang kondisi pertama pada tampilan. Jika kondisi tidak bernilai kosong atau antrian tidak bernilai kosong, maka program akan menampilkan data dengan cara melooping dari head sampai ke tail. Berikut ini adalah contoh looping yang dilakukan. Dan jika sebaliknya,
Jika antrian bernilai kosong, maka program akan langsung menyatakan bahwa tidak ada data yang dimasukkan. Setelah membuat fungsi-fungsi utama di atas, selanjutnya kita akan membuat program utamanya untuk memanggil fungsi-fungsi tersebut. Ketik in main, lalu integer fill data. Kita panggil yang pertama adalah fungsi create do sistem CLS ini digunakan untuk membersihkan layar jika ingin memanggil kembali perintah yang akan dimasukkan.
Setelah menuliskan program-program di atas, jangan lupa untuk menyimpannya terlebih dahulu. Penamaan penyimpanan bisa sesuka kalian. Selanjutnya, kita akan mengeksekut program ini. Langsung ke sini saja, execute, compile and run. Di sini terdapat kesalahan, data was not declared in this cube. Mohon maaf, saya kurang menambahkan sedikit. Di sini kita harusnya memberikan integer data. Lalu save kembali, Ctrl S, lalu execute, compile and run. Kita lihat. Ya, demikian tadi penjelasan dari kita mengenai Q. Semoga apa yang kita jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kami berdua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.